Film dimulai di mana menampilkan sebuah ruangan dokter dan kemudian kita diperlihatkan dengan sejumlah kumpulan foto anak-anak yang tersusun di dinding. Begitu juga dengan sebuah salib dan beberapa kutipan dari Alkitab. Tak lama kita melihat seorang dokter yang sedang memuaskan dirinya sendiri dengan tangannya. Dan film Our Father pun dimulai. Film lalu berlanjut dengan Jacob, seorang narasumber pertama atau bisa dibilang dia orang pertama kali yang menyadari kejanggalan tentang asal-usul orang tuanya. Semua itu bermula di saat Jacob tumbuh dewasa dan ia merasa kalau dirinya berbeda. Karena ia memiliki rambut pirang dan mata biru di keluarganya, sedangkan mayoritas keluarganya memiliki rambut hitam dan juga mata hitam. Di saat itu Jacob mulai mendesak ibunya untuk menceritakan yang sebenarnya. Di umur 10 tahun Jacob pun mengetahui kalau dirinya berasal dari donor sperma. Kemudian Sin berpindah ke Debbie yang merupakan ibu dari Jacob. Di sini ia menceritakan awal mula ia menemukan Dr. Klein. Tepatnya hal itu terjadi pada tahun 1979. Alasannya mengunjungi Klein untuk melakukan inseminasi buatan. Hal itu dilakukan tentu karena suaminya memiliki masalah dengan kesuburan. Pada suatu hari tepatnya di tahun 1999, Jacoba mencoba untuk mendatangi Klein untuk mencari alamat pendonor itu. Tapi Klein tidak memberikannya dengan alasan kalau arsip ibu Jacob sudah dimusnahkan. Dan pada tahun 2014 tepatnya ketika ia berumur 35 tahun, ia memutuskan untuk melakukan tes DNA karena ia yakin kalau dirinya setidaknya punya 1 atau 2 saudara di luar sana. Tepatnya pada musim gugur di tahun yang sama, Jacob mendapatkan hasil tes DNA miliknya. Jacob cukup kaget terkejut ketika mengetahui kalau ia memiliki 7 saudara yang terikat dengannya. Karena fakta yang ia temukan, akhirnya Jacob melakukan investigasinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, Jacob berhasil menghubungi beberapa saudaranya. Dan dari pencarian yang mereka lakukan, mereka meyakini kalau Klein kemungkinan besar adalah ayah biologis mereka. Karena hal itulah Jacob menghubungi Kejaksaan Agung untuk melaporkan tindakan yang sudah dilakukan oleh Klein. Namun tak ada jawaban yang diterima dari Jacob. Jacob mencoba menghubungi kantor berita besar untuk mengangkat kisahnya itu. Akan tetapi hal itu juga sia-sia. Sampai pada akhirnya Jacob berhasil menghubungi seorang reporter berita yang bernama Angela melalui Facebook untuk menceritakan kisahnya itu. Satu persatu saudara Jacob berhasil ditemukan. Salah satunya adalah Julia, seorang wanita yang juga baru mengetahui hal itu melalui berita yang mulai mengangkat cerita Jacob. Pada suatu hari mereka pernah bertemu langsung dengan Klein. Tapi mereka terkejut karena Klein bersikap dingin dan tidak menganggap mereka sebagai anaknya. Satu pesan yang disampaikan oleh Klein pada pertemuan itu, yang mana Klein berkata kalau mereka tidak lebih dari 15 saudara. Seiring berjalannya waktu, anak biologis Klein mulai bermunculan. Salah satunya adalah Matt White. Sama seperti saudaranya yang lain, Matt pun merasa shock dan kasihan dengan ibunya karena sudah menjadi korban Klein. Pada suatu hari Klein menghubungi Jacob dan meminta agar Jacob tak lagi menceritakan kasus itu di depan publik. Hal itu dikarenakan Klein takut akan kehilangan istrinya dan juga pekerjaannya, serta merusak nama baiknya. Jelas saja Jacob menolak permintaan Klein tersebut. Singkatnya Jacob menemukan fakta terbaru pada suatu waktu, tepatnya di tahun 1963. Klein yang masih muda sedang mengendarai mobilnya. Sampai pada akhirnya Klein menabrak seorang anak gadis yang akhirnya anak gadis itu meninggal dunia. Dan semenjak kejadian itu Klein berubah menjadi orang yang sangat religius. Dan salah seorang korban menyimpulkan bahwa Klein menggunakan cairannya untuk menebus kesalahannya. Karena merasa bersalah membuat anak kecil itu meninggal. Dalam artian Klein mencoba mengembalikan nyawa yang sudah ia hilangkan. Sin berpindah ke seseorang bernama Jason, salah satu saudara Jacob yang ke-48. Ia menceritakan kalau suatu hari ia akan melakukan tes DNA untuk mengetahui asal-usul orang tuanya. Sampai pada akhirnya Jason menerima email dari Jacob
dan berkata kalau ia adalah saudaranya. Pada suatu hari Jacob mencoba kembali untuk menghubungi Kejaksaan Agung untuk melakukan investigasi terhadap Klein. Tapi lagi-lagi Jacob diabaikan begitu saja. Salah satu orang Kejaksaan Agung bernama Tim Delaney, ia berkata kalau Kejaksaan Agung tidak mendapatkan unsur pidana dalam kasus ini. Itulah mengapa Klein tidak dapat ditahan karena perbuatannya. Jelas saja pernyataan itu membuat para korban emosi, terutama Jacob. Namun titik terang mulai terlihat tepatnya pada tanggal 23 Januari 2015. Terungkap fakta bahwa Klein menggunakan dokumen palsu yang ia serahkan ke kantor Kejaksaan Agung agar ia bebas dari tuduhan ini. Hal itu mengakibatkan Klein bisa terkena pasal karena menghalangi proses penyelidikan. Pada suatu hari orang-orang dari Kejaksaan Agung mendatangi rumah Klein guna mengambil sampel DNA miliknya. Klein pun hanya bisa bersikap pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa, walaupun terlihat kesal pada raut wajahnya. Dan sangat mengejutkan, ternyata hasil DNA menunjukkan kalau Jacob 99,99997% adalah anak dari Klein. Mulai dari saat itu, kasus Klein pun ditindak dengan lebih serius. Singkat cerita, persidangan kasus itu pun bergulir. Jacob pun akhirnya merasa puas karena Klein mendapat hukuman, walaupun pasal yang didapatkan Klein bukan karena kasus pelecehan, melainkan kasus pemalsuan dokumen yang sebelumnya Klein lakukan. Di sini Jacob diberikan izin untuk memberikan pernyataan dampak dari korban. Namun sayangnya Jacob malah memberikan pernyataan yang tidak seharusnya ia ucapkan, yang mana tim juga sebelumnya sudah mencoret beberapa kata yang tidak harus diucapkan oleh Jacob. Tapi Jacob malah mengatakan hal itu, yang mengakibatkan Jacob kalah di persidangan. Sementara Klein hanya mendapat hukuman percobaan dan denda $500. Kini kita sampai dengan saudara ke-61, yaitu Allison. Awalnya Allison tidak terlalu peduli dengan email yang diberikan oleh Jacob. Sampai pada suatu hari, tepatnya pada 29 Desember 2019, di acara Dr. Phil, Allison mulai menyadari kebenaran itu begitu melihat Jacob di acara tersebut dan menceritakan kisah Dr. Klein. Dan film pun ditutup dengan sebuah informasi yang mengatakan bahwa pada tahun 2018, para ibu dan saudara itu berhasil meloloskan undang-undang di Indiana membuat pendonor gelap inseminasi ilegal. Setelah kejadian itu, 44 dokter lain telah ditemukan menggunakan cairan mereka sendiri, dan semenjak film ini dibuat, ada 94 orang bersaudara keturunan Klein. Dan film pun berakhir.